Selamat datang di video kami. Saksikan video ini sampai habis ya. Are you ready? In 3, 2, 1. Let's go. Berikut adalah pengertian pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga daerah padat industri, yang menghasilkan gas-gas yang mengandung zat di atas batas kewajaran. Menurut Chambers tahun 1976 dan Masters tahun 1991, yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau dapat dihitung dan diukur, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sedangkan penyebab pencemaran udara sendiri ada dua jenis, yaitu polutan partikulat dan gas. Polutan partikulat ada PM2,5, PM10, dan PB atau timbal. Lalu gas terdiri dari CO, yaitu dari pembakaran tidak sempurna, SO2 dari bahan bakar yang mengandung sulfur, dan NOx dari bahan bakar yang dibakar dengan oksigen udara. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara, disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di Jakarta setiap harinya. 78% merupakan kendaraan sepeda motor yang pertumbuhannya mencapai 1 juta unit per tahun. Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno, sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi, bensin dan solar, mobil penumpang, serta bus. Riset yang disusun sama CREA menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta disumbang oleh aktivitas PLTU di Banten dan Jawa Barat. Angin membawa pencemaran dari PLTU di daerah itu ke Jakarta. Terdapat kurang lebih 136 fasilitas industri, termasuk PLTU yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Lebih dari 50% persebarannya berada di Jawa Barat dan Banten. Masalahnya, wilayah padat industri ini berada di lokasi yang sama dengan titik konsentrasi material pencemar udara di Jawa. Materi-materi itu lalu teroksidasi di atmosfer serta membentuk PM2,5 dalam jumlah besar yang bisa terbawa angin ke titik sekitarnya sejauh lebih dari 100 km. Asap pabrik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran udara. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Asap pabrik merupakan polusi udara yang berasal dari gas buangan hasil olahan pabrik. Asap pabrik mengeluarkan polutan seperti nitrogen oksida,
sulfur dioksida, dan hidrokarbon terbanyak di udara, sehingga termasuk dalam pencemaran udara. Dampak dari pencemaran udara asap pabrik ini adalah yang pertama itu ada hujan asam, mengganggu pernapasan, menyebabkan iritasi mata, dan dapat meningkatkan pemanasan global. Akibat asap pabrik di Indonesia sudah banyak, menyebabkan penyakit yang paling merasakan efeknya tentu saja masyarakat yang tinggal di dekat pabrik yang udaranya kotor dan tercemar. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang ISPU. ISPU merupakan angka tanpa satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi tertentu yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan, nilai estetik, dan makhluk hidup lainnya. Berikut adalah parameter ISPU atau Indeks Standar Pencemaran Udara. 1. Hidrokarbon atau HC. Hidrokarbon merupakan pencemar udara utama yang diemisikan oleh kendaraan bermotor dari lalu lintas di dalam perkotaan. Sumber pencemar ini yang paling dominan sebagai pencemar primer dan memberikan kontribusi terbesar dalam pencemaran oksidan fotokimia. 2. Karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida atau CO adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar yang mengandung karbon seperti gas alam, bensin, atau kayu, dan dihasilkan oleh berbagai sumber pembakaran. 3. Sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida adalah salah satu spesies dari gas-gas oksida sulfur atau SOx. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 dan gas-gas oksida sulfur lainnya terbentuk saat terjadi pembakaran bahan bakar fosil yang mengandung sulfur. 4. Nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan salah satu polutan udara apabila jumlahnya melewati nilai ambang batas yang ditetapkan. Dalam bentuk polutan, gas NO2 akan merusak lingkungan karena merupakan salah satu komponen penyebab hujan asam. 5. Ozon atau O3. Ozon adalah molekul anorganik radikal yang terdiri dari 3 atom oksigen. Ozon bersifat oksidator kuat yang berbau tajam. Secara alamiah, ozon dihasilkan dari molekul dioksigen pada atmosfer bumi yang berinteraksi dengan sinar ultraviolet. 6. Partikulat PM10 dan PM2,5. Partikulat matter atau PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2,5 mikrometer. Pengukuran PM2,5 menggunakan metode penyinaran sinar beta dengan satuan mikrogram per meter kubik. Partikulat PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Nilai ambang batas adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 adalah 150 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara merujuk pada kondisi udara di suatu area yang mencakup berbagai parameter fisik, kimia, dan geologis yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem makhluk hidup. Pengukuran kualitas parameter udara sering dilakukan dengan mengukur dan memantau konsentrasi polutan udara dalam udara. Hasil pengukuran ini digunakan untuk mengkategorikan tingkat polusi udara yang dapat berkisar dari baik hingga berbahaya berdasarkan standar yang ditetapkan oleh lembaga lingkungan setempat atau nasional. Upaya mengukur dan memahami kualitas udara sangat penting karena polusi udara dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia, menyebabkan masalah pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan penyakit berbahaya lainnya. Selain itu, kualitas udara yang buruk juga dapat merusak lingkungan dan ekosistem, mengganggu pertumbuhan tanaman, mengurangi visibilitas, dan memicu perubahan iklim. Pengukuran kualitas udara dapat meliputi pengukuran kebisingan,
pengukuran sampel debu menggunakan high volume sampler, ada pengukuran PM 2,5 dan PM 10, dan mengukur mikrobiologi di udara. 1. Pengukuran kebisingan. Langkah-langkah pengukuran kebisingan adalah sebagai berikut. Pertama, perhatikan sumber bising. Pengukuran bising sedapat mungkin menghadap sumber bising dan tidak terhalang bangunan, pohon, papan reklame, dan sejenisnya. Ada jarak dari barrier lebih dari sama dengan 3 meter dan tidak dalam kondisi hujan. Yang kedua, ketinggian mikrofon kurang lebih 1,2 meter dari lantai atau tanah. SLM dapat dipegang atau dipasang pada tripod. Ketiga, sebelum menekan tombol start, pastikan alat telah disetting dengan benar sesuai jenis bising yang akan diukur. Keempat, integrating SLM akan berhenti secara otomatis sesuai waktu yang telah ditentukan. Data tersimpan di dalam memori alat dan bisa dipanggil sewaktu-waktu meskipun alat telah dimatikan. Kelima, untuk pengukuran secara manual, data kebisingan dikumpulkan selama 10 menit dengan pencatatan tiap 5 detik sehingga total data yang dikumpulkan berjumlah 120 data. Keenam, pengukuran kebisingan sebaiknya dilakukan oleh 3 orang dengan pembagian tugas sebagai berikut. Orang pertama memegang alat setinggi 1,5 sampai 2 meter, orang kedua membaca waktu dan memberi tanda setiap 5 detik, dan orang ketiga mencatat intensitas ke dalam BIS atau formulir pengukuran. Yang ketujuh, pada saat pengukur kebisingan di suatu tempat, maka perlu juga diukur komponen iklim yang berpengaruh terhadap intensitas kebisingan, yaitu suhu udara, kelembaban udara, arah, dan kecepatan angin. 2. Pengukuran sampel debu. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Ambil kertas saring menggunakan pinset, timbang kertas saringnya, lalu catat berat kertas filternya. Ketiga, masukkan kertas filter ke plastik. 4. Siapkan HVS, buka penutup tempat kertas saring, masukkan kertas saring ke dalam tempat filter HVS dan tutup kembali penutupnya. Yang kelima, nyalakan HVS dan tunggu selama 10 menit. 6. Setelah 10 menit, nonaktifkan HVS, lalu ambil kertas filter dari HVS menggunakan pinset. Yang ketujuh, kemudian kertas saring ditimbang kembali, lalu dicatat hasilnya dan hitung dengan rumus SPM sama dengan berat akhir filter dikurang berat awal filter dibagi volume udara dikali faktor konversi. 3. Pengukuran PM 2,5 dan PM 10. Pertama-tama, siapkan alat partikulat counter dan alat penunjang lainnya seperti alat tulis, stopwatch, dan lain-lain. Yang kedua, nyalakan alat partikulat counter. Yang ketiga, lalu tekan tombol run. Dan yang keempat, tunggu selama 2-5 menit. Dan yang terakhir itu baca dan catat hasil atau indikator yang terdapat pada layar, lalu kita membuat kesimpulannya. 4. Pengukuran sampel mikrobiologi udara. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. 2. Buka penutup besar lalu masukkan petri dish yang sudah berisi media PCA. Yang ketiga, tutup kembali dan buka penutup kecil, kemudian nyalakan alat. Jika ada tulisan di layar bisa ditekan yes atau OK. Keempat, tunggu selama 5 menit. Jika sudah 5 menit, tutup lubang udara menggunakan penutup yang kecil. Selanjutnya buka penutup besar. Yang keenam, ambil petri dish dari alat, langsung ditutup dan dirapatkan menggunakan kertas lem film. Yang ketujuh, beri identitas seperti nama, kelas, tanggal, waktu pengambilan sampel, dan petugas sampler. Yang kedelapan, ramkan petri dish tadi ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. 9. Jika sudah 24 jam, hitung koloni yang terdapat di dalam petri dish dan lalu catat hasilnya dan dibandingkan dengan peraturan Kementerian Kesehatan atau peraturan lainnya. Berikut ada dampak dari pencemaran udara. Pertama, menimbulkan bibit penyakit. Udara kotor mengandung zat-zat yang berbahaya, mulai dari zat kimia, debu, hingga membawa bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh polusi udara antara lain seperti sesak napas,
asma, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya kanker. Kedua, membuat mata merah dan iritasi. Debu dari polusi udara dapat masuk ke dalam mata, sehingga bisa membuat mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk bisa menjaga mata agar tak terkena debu atau kotoran saat melakukan perjalanan, sebaiknya Anda mengenakan kacamata jalan dan setelah itu mencuci muka jika sudah sampai di tempat tujuan. 3. Kulit gatal-gatal dan bersisik. Debu dari polusi udara dapat menempel pada kulit dan bisa menimbulkan beberapa macam gejala, sehingga kulit menjadi terasa gatal dan juga bersisik. Usahakan untuk tetap mandi secara teratur setiap hari, sehingga kulit tetap bersih, terawat, dan sehat. 4. Iritasi pada saluran pernapasan. Banyaknya debu kotor yang dihirup sangat tidak baik untuk kesehatan manusia. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka bisa menyebabkan pergerakan silia yang berubah menjadi lambat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bisa terhenti, sehingga tidak bisa membersihkan saluran pernapasan. 5. Gangguan pada pernapasan. Udara kotor yang mengandung karbon dioksida dan gas beracun lainnya sangat berbahaya bagi sistem pernapasan manusia. Udara kotor yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, seperti contohnya asma dan juga bronkitis. Tidak menutup kemungkinan apabila kita terkena udara yang tercemar secara terus-menerus, maka bisa berakibat sangat fatal hingga ke kanker paru-paru. Siklus pengelolaan kualitas udara atau Air Quality Management System dimulai dari pemantauan kualitas udara ambien, kemudian evaluasi analisa kualitas udara dan dampaknya berdasarkan level polutan tertinggi. Selanjutnya, penetapan sasaran berdasarkan National Ambient Air Quality Standard, lalu dilakukan perencanaan strategi pengendalian, dan terakhir bagaimana pelaksanaannya dalam mengendalikan pencemaran udara, lalu kembali lagi ke tahap awal yaitu pemantauan apabila diperlukan. Prinsip dasar pengelolaan industri dalam rangka pengendalian kualitas udara dengan mengidentifikasi jenis polutan dengan pemantauan, menentukan level pencemaran dari sumber emisi, membandingkan dengan baku mutu emisi, pemantauan kontrol polusi udara, dan merencanakan strategi pengendalian. Selain itu, ada beberapa langkah dalam mengendalikan pencemaran udara berdasarkan pendekatan pengendalian, yaitu tindakan preventif dengan mengurangi emisi, daur ulang, desain ulang, implementasi resource efficient and clean product, dan pengelolaan end of life. Selain itu juga sudah dikembangkan alat untuk mengurangi polutan partikulat dan emisi gas, mengambil sampel monitoring menggunakan peralatan penelitian laboratorium, menentukan regulasi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah serta implementasi oleh masyarakat.